Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya harap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik faktor determinan kesehatan. Untuk itu mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Sebelum kita bahas tentang faktor determinan masalah kesehatan, kita mesti harus sepakat dulu apa yang dikatakan sebagai masalah kesehatan ditinjau dari epidemiologi. Secara epidemiologi bahwa yang namanya konsep penyakit itu digambarkan sebagai maladjustment, yang artinya manusia tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan atau environment dan merupakan fenomena sosial di mana agent atau agen penyakit dapat mempengaruhi setiap saat pada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Itu yang dikatakan sebagai masalah kesehatan. Kemudian yang dikatakan determinan masalah kesehatan atau faktor penentu daripada masalah kesehatan, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu faktor penentu dalam bentuk model segitiga epidemiologi. Modelnya adalah seperti segitiga, adanya saling keterkaitan antara penjamu, agen, dan lingkungan. Jadi proses terjadinya penyakit itu disebabkan antara interaksi antara agen penyakit dengan penjamu, dengan lingkungan, lingkungan dengan agen penyakit. Jadi ini adanya saling keterkaitan antara tiga faktor ini. Bisa dalam bentuk penjamu atau host ini mempengaruhi agen, agen mempengaruhi penjamu. Agen mempengaruhi lingkungan, lingkungan mempengaruhi agen. Atau lingkungan mempengaruhi penjamu atau host dan host juga mempengaruhi lingkungan. Sehingga ini lebih dikenal dengan nama trias penyebab penyakit. Unsur host atau penjamu ini memiliki karakteristik. Penjamu adalah tempat yang diinvasi oleh suatu penyakit. Penjamu atau host mempunyai karakteristik dalam menghadapi ancaman agen penyakit yang bisa berupa yaitu pertama adalah resistensi. Jadi host atau penjamu ini mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Yang kedua adalah imunitas. Kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis dapat secara alamiah maupun secara non-alamiah. Jadi di masa pandemi yang seperti sekarang misalnya, imunitas seseorang itu bisa diperoleh dari dalam dirinya, yaitu dengan meningkatkan nutrisinya, mengatur keseimbangan tidurnya, kebutuhan tidurnya, juga mengatur aktivitas fisik maupun latihan fisik. Antara ketiga hal ini diharapkan dalam kondisi yang seimbang, termasuk kemampuan untuk melakukan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam arti ritual dan spiritual, kalau orang Islam dalam bentuk sholat, kemudian dalam bentuk berbagi, untuk memenuhi ritual dan spiritual. Ini akan menimbulkan keseimbangan yang berdampak pada imunitas yang diperoleh dari dalam. Kemudian imunitas yang diperoleh dari luar, ini bisa dalam bentuk pemberian vaksinasi. Ya, jadi distimulasi supaya tubuh mengeluarkan atau terangsang daya imunnya bisa meningkat karena adanya vaksinasi. Kemudian yang berikutnya adalah infectiveness. Potensi penjamu atau host yang terinfeksi
untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Jadi host ini bisa menjadi pembawa agen, misalnya pembawa virus, tapi kondisinya host ini tidak dalam jatuh sakit. Kalau dalam masa pandemi ini bisa dikatakan sebagai, kalau dulu OTG. Kemudian faktor risiko daripada host, bahwa faktor risiko untuk terjadinya penyakit yang merupakan faktor intrinsiknya host antara lain adalah, yang pertama adalah genetik. Penyakit genetik ini biasanya adalah penyakit yang diturunkan, bisa berupa hemofili, bisa berupa sickle cell anemi. Kemudian yang kedua adalah umur. Umur juga sangat berpengaruh atau berisiko sekali untuk terjadinya sakit. Usia lanjut mempunyai risiko terkena karsinoma dan penyakit jantung. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Pada wanita ini biasa mengalami penyakit gondok atau kolesistitis, adanya batu atau penyumbatan di kantong empedu. Juga terjadinya rheumatoid arthritis. Begitu menopause maka hormon kewanitaannya merosot dan akan berdampak yang lain, termasuk akan terjadi rheumatoid arthritis. Dan juga diabetes mellitus. Nah, ini biasa terjadi pada wanita. Untuk laki-laki biasa terjadi penyakit jantung karena stres yang sangat tinggi pada laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga. Ini biasanya akan membebani dan akan mempengaruhi jantungnya. Yang kedua juga bisa terjadi hipertensi. Kemudian berikutnya adalah faktor risiko yang menyangkut fisiologi. Antara lain adalah faktor fisiologis bahwa manusia ini juga akan, bagi perempuan atau wanita ini juga akan mengalami hamil, juga akan mengalami bersalin. Hal ini akan memudahkan terjadinya berbagai penyakit yang ditimbulkan dari kondisi-kondisi fisiologis tadi, antara lain yaitu keracunan kehamilan atau preeklamsi atau eklamsi, anemi, dan juga psikosis postpartum. Jadi begitu melahirkan, kondisi ibu ini tahu-tahu berubah secara psikologis, kejiwaannya terganggu. Kemudian berikutnya adalah kekebalan. Faktor risiko kekebalan, bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit maka akan mudah terserang penyakit. Tadi sudah jelaskan bahwa kekebalan ini bisa didapat maupun bisa yang alami. Yang alami bisa karena pola hidupnya yang harus ditata. Kemudian penyakit yang pernah diderita sebelumnya, misalnya rheumatoid arthritis yang mudah kambuh. Dan juga sifat-sifat manusiawi. Contoh, hygiene personal yang jelek karena malas akan mudah terserang penyakit infeksi. For example, yaitu adanya karsinoma penis pada orang yang tidak sirkumsisi. Kemudian berikutnya adalah unsur agen penyakit. Agen penyakit merupakan semua unsur atau elemen hidup maupun tidak hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bila diikuti dengan kontak yang relatif, yang efektif oleh penjamu yang rentan. Jadi kehadirannya ini atau ketidakhadirannya ini bila diikuti dengan kontak yang efektif terus-menerus oleh penjamu yang rentan dalam keadaan yang memungkinkan, akan menjadi stimulus untuk menyebabkan terjadinya penyakit atau jatuh sakit. Jenis penyebab penyakit atau agen ini antara lain adalah agen biologis, bisa berupa virus, bakteri, fungi, rickettsia, protozoa, dan metazoa.
Kemudian berikutnya adalah agen nutrien. Bisa berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Mengapa bisa menjadi agen nutrien? Biasanya ini konsumsinya kurang atau lebih. Cara mengkonsumsinya ini tidak seimbang. Bisa kurang, bisa lebih. Atau bisa dalam kondisi yang basi. Berikutnya adalah bisa agen fisik. Antara lain adalah kondisi yang panas, adanya radiasi, kemudian kondisi atau iklim yang dingin, juga kelembapan yang rendah atau kelembapan yang tinggi, dan juga adanya tekanan. Bisa tekanan udara, bisa tekanan panas. Agen yang lain adalah yaitu agen kimia, yaitu yang bersifat endogen, yang dari dalam diri, dalam tubuh penjamu. Ini biasanya adanya asidosis, artinya kondisi tubuhnya itu sangat basah atau sangat asam. Jadi kalau asidosis biasanya ini asam, kalau alkalosis basah. Juga karena adanya hiperglikemi, kelebihan daripada gula dalam darah. Juga uremia, adanya ureum yang melebihi beredar di dalam darah. Dan yang bersifat eksogen, yang dari luar, bisa dari zat kimia, misalnya zat pewarna, zat perasa, kemudian zat pengawet yang ada di makanan. Atau zat kimia yang lain yang melalui udara, yang terjadi di sekitar lingkungan udara kita ini. Atau adanya alergen dan juga gas. Selain itu juga debu yang biasa terjadi di daerah-daerah pertambangan. Debunya ini sangat banyak biasanya. Selain itu juga adanya agen mekanis, yaitu adanya gesekan yang terus-menerus mekanis. Setiap hari duduk, tidak pernah berdiri, tidak pernah jalan-jalan, lama-lama bisa terjadi ambeien karena adanya gesekan mekanis antara kursi dengan pantat. Atau benturan, setiap hari ada benturan dalam arti mekanis, menggunakan alat-alat kerja yang sifatnya tidak ergonomis, artinya tidak sesuai dengan kondisi tubuh, sehingga akan terjadi kondisi itu benturan-benturan terus. Walaupun ringan tapi menetap setiap hari, maka juga akan merubah kondisi host. Atau karena pukulan keras, misalnya saja kecelakaan, jatuh, tidak pakai helm, kepalanya pecah, akan merusak jaringan otak. Itu karakteristik agen yang lain, yaitu adanya infektivitas, yaitu kesanggupan dari organisme atau penyebab penyakit untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan dari penjamu, untuk mampu tinggal dan berkembang biak di dalam jaringan penjamu, di dalam selnya manusia. Umumnya diperlukan jumlah tertentu dari suatu mikroorganisme untuk mampu menimbulkan infeksi terhadap penjamu. Jadi pada jumlah tertentu, mikroorganisme ini atau agen penyakit ini bisa menimbulkan penjamu terkapar, bisa menimbulkan manusia itu jatuh sakit. Jumlah minimal organisme yang dapat menyebabkan infeksi secara relatif berbeda antar berbagai spesies, entah itu mikroba, entah itu virus, dan juga antar individu. Setiap individu mempunyai ketahanan yang beda-beda.
Selain itu juga karakteristik patogenesis, kesanggupan organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinik khusus yang patologis setelah terjadinya infeksi pada penjamu yang diserang. Jadi begitu organisme itu masuk melakukan penetrasi kepada penjamu atau ke manusia, kondisi ini lama-lama akan menimbulkan suatu reaksi klinik, adanya gejala dan tanda-tanda sakit. Kemudian yang berikutnya adalah virulensi. Virulensi ini adalah kesanggupan organisme tertentu untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat dan selanjutnya menyebabkan kematian. Virulensi kuman menunjukkan beratnya atau severity-nya daripada penyakit itu. Jadi semakin banyak virus yang ada di dalam tubuh atau semakin banyak mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita yang sifatnya patogen, maka itu akan menentukan berat ringannya. Sehingga tidak heran apabila di masa pandemi ini kita tahu dengan mata kita sendiri ada seseorang yang terkena corona tetapi dalam kondisi tetap bisa beraktivitas. Ada juga yang dalam kondisi gejala ringan, anosmia, demam ringan, makan tidak begitu mau. Tapi ada yang sampai jatuh terkapar dan sesak, masih bisa sembuh lagi, masih ada. Ada yang langsung tidak bisa sembuh lagi, sudah diberikan tindakan apapun tidak sembuh lagi, dan akhirnya meninggal dunia. Berikutnya adalah karakteristik toksisitas. Kesanggupan organisme untuk memproduksi reaksi kimia yang toksik dari substansi kimia yang dibuatnya. Jadi, seperti corona, begitu masuk ke dalam tubuh penjamu, ini akan menimbulkan toksik. Begitu terjadi toksik, maka reaksinya akan bervariasi sekali pada setiap penjamu. Dalam upaya merusak jaringan untuk menyebabkan penyakit, berbagai kuman atau virus mengeluarkan zat yang beracun bagi diri penjamu. Kalau bagi diri agen penyakit atau virus atau mikroba bukan merupakan racun, tetapi itu alat pengamannya dia. Ya, jadi beda cara pandangnya. Kalau dari dia adalah pengaman, bagi penjamu atau manusia itu adalah racun. Kemudian juga invasitas, kemampuan organisme untuk melakukan penetrasi, melakukan invasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. Nah, ini juga tergantung jumlahnya, tergantung kemampuannya untuk mereplikasi kalau itu terjadi pada infeksi corona. Begitu terkena, kalau kita bisa mempertahankan dengan melakukan asupan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas kita bisa meningkat kembali, maka yang namanya virus ini tidak mampu untuk melakukan replikasi. Tidak mampu untuk melakukan replikasi. Kemudian antigen. Kesanggupan organisme untuk merangsang reaksi imunologis dalam penjamu. Beberapa organisme mempunyai antigenisitas lebih kuat dibandingkan yang lain. Jika menyerang aliran darah, seperti virus corona ini, akan lebih merangsang imunus respon dari yang hanya menyerang permukaan atau membran seperti gonokokus. Kalau gonokokus itu terjadi di selaput lendir, tapi kalau yang namanya corona, ini langsung menyerang ke keseluruhan penjuru. Berikutnya adalah unsur environment atau E.
yaitu segala sesuatu yang mengelilingi dan juga kondisi di luar host yang memungkinkan menimbulkan penyakit. Merupakan faktor ekstrinsik yang cukup penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara host dan dengan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Jadi antara host dengan agen penyakit. Lingkungan ini mau berpihak ke mana? Karakteristik lingkungan yang pertama adalah topografi, yaitu situasi lingkungan tertentu baik yang natural maupun buatan manusia yang mungkin mempengaruhi terjadinya dan penyebaran suatu penyakit tertentu. Kemudian geografis, yaitu keadaan yang terkait dengan struktur geologi dari bumi yang dapat berpengaruh terhadap kejadian penyakit. Secara garis besar, environment atau E dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, yaitu lingkungan fisik. Keadaan fisik sekitar host atau sekitar penjamu yang berpengaruh terhadap host, baik secara langsung maupun terhadap lingkungan biologis dan lingkungan sosial host. Lingkungan fisik ini antara lain adalah udara, keadaan cuaca, geografis, dan geologis. Yang kedua, yaitu air sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, unsur kimiawi lainnya, pencemaran udara, tanah, dan air, radiasi, dan sebagainya. Lingkungan fisik ini ada yang berbentuk secara alamiah maupun yang timbul akibat ulah manusia. Di era yang sekarang ini jelas sekali banyak yang ulah manusia. Salah satunya terjadinya kondisi pandemi corona. Begitu di lockdown, begitu PSBB, begitu PPKM, maka hujan turun lebih sering daripada tempo-tempo tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena emisi udara tidak begitu banyak polusi daripada karbon monoksida, sehingga kondisi rumah kacanya menjadi tidak seperti yang dulu, sehingga curah hujannya kembali normal seperti tahun-tahun 70-80. Kemudian lingkungan sosial, yaitu merupakan semua bentuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, sistem organisasi, serta institusi peraturan yang berlaku bagi setiap individu yang membentuk masyarakat tersebut. Meliputi yang pertama, sistem hukum, administrasi, sistem kehidupan sosial politik, serta sistem ekonomi yang berlaku. Yang kedua, yaitu tentang pekerjaan. Ada yang tani, ada yang buruh tani, ada yang pegawai negeri, ada yang polisi, ada yang TNI, dan sebagainya. Berikutnya yaitu sistem pelayanan kesehatan serta kebiasaan hidup sehat masyarakat. Juga kepadatan penduduk serta kepadatan rumah tangga dan perkembangan ekonomi. Jadi semuanya ini merupakan suatu bentuk kehidupan pada lingkungan sosial. Kemudian berikutnya adalah lingkungan biologis, yaitu merupakan semua makhluk hidup yang berada di sekitar manusia, baik itu flora maupun fauna yang memegang peranan penting dalam interaksi antara host dan agen, yaitu berbagai mikroorganisme patogen dan non-patogen. Ini dikatakan sebagai lingkungan biologis. Selain itu juga berbagai binatang dan tumbuhan yang mempengaruhi host atau penjamu,
baik sebagai sumber kehidupan maupun sebagai reservoir atau pembawa atau sebagai vektor penyakit atau penjamu antara. Selain itu juga fauna sekitar manusia berfungsi sebagai vektor. Lalat, kecoa, tikus. Nah, ini sebagai vektor. Kemudian interaksi antara agen, host, dan environment ini digambarkan seperti segitiga. Nah, interaksi ini digambarkan sebagai segitiga. Faktor agent atau penyebab penyakit ini berupa biologis, fisik, dan kimia. Faktor host atau penjamu yaitu meliputi karakteristik personal, perilaku, predisposisi genetik, dan imunologik. Juga faktor lingkungan atau environment yaitu keadaan internal selain agen yang mempengaruhi proses penyakit baik berupa fisik, biologis, maupun sosial. Keseimbangan dari segitiga epidemiologi ini di atas ini akan mempengaruhi status kesehatan seseorang, berlaku untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Interaksinya yang seperti ini, yaitu keadaan di mana A langsung dipengaruhi E dan terjadi pada prepatogenesis dari suatu penyakit. Antara lain, viabilitas bakteri terhadap sinar matahari, stabilitas vitamin yang terkandung dalam sayuran di dalam ruang pendingin, penguapan bahan kimia beracun oleh proses pemanasan. Ini terjadi pada prepatogenesis. Kemudian berikutnya adalah interaksi H dengan E. Keadaan di mana H langsung dipengaruhi oleh E dan terjadi pada prepatogenesis dari suatu penyakit. Misalnya atau antara lain adalah udara dingin, hujan, kebiasaan membuat atau menyediakan makanan. Nah, ini H dengan E. Kemudian interaksi H dengan A. Keadaan di mana A menetap berkembang biak dan dapat merangsang H untuk menimbulkan respon tanda dan gejala. Misalnya saja demam, perubahan fisiologi jaringan tubuh, pembentukan kekebalan atau mekanisme pertahanan tubuh. Interaksi yang terjadi dapat berupa sembuh, sempurna, cacat, ketidakmampuan, atau kematian. Kemudian interaksi antara A, H, dan E. Keadaan di mana A, H, dan E bersama-sama saling mempengaruhi dan memperberat satu sama lain sehingga memudahkan A baik secara tidak langsung maupun langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya, pencemaran air sumur oleh kotoran manusia dapat menimbulkan waterborne disease, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh karena pencemaran air. Model yang berikutnya yaitu kalau tadi adalah model segitiga, ini model web of causation. Model ini menyatakan bahwa penyebab penyakit tidak hanya oleh satu sebab, melainkan oleh serangkaian proses sebab akibat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghentikan penyakit adalah dengan memotong mata rantai dari berbagai faktor. Bisa kita potong yang di sebelah sini, bisa yang di sini, bisa yang di sini.
Harapannya kalau motong ya motong yang di faktor 1 dan faktor 2. Begitu yang 1, 2 dipotong, maka yang lain hilang. Kemudian yang ketiga yaitu model roda atau the wheel. Teori penyebab penyakit model roda menekankan efek yang kuat interaksi antara lingkungan baik itu sosial, fisik, dan biologis dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh lingkungan. Host yang ada di dalam inti yang paling dalam dan dikelilingi oleh host ada di setelah genetik ada host. Nah, ini dikelilingi oleh lingkungan. Contoh pada penyakit herediter tentunya proporsi inti genetik relatif besar karena ini herediter. Sedang penyakit campak, status imunitas penjamu dan biologik lebih penting daripada faktor genetik. Nah, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya dalam hal stres mental. Sebaliknya pada penyakit malaria, peran lingkungan biologis lebih besar. Jadi ini tergantung siapa yang mempengaruhi, yang berperanan untuk mempengaruhi kondisi host. Kemudian berikutnya adalah model HL Bloom. Seorang pakar ini membagi yang namanya status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor yang kekuatannya masing-masing faktor tidak sama. Derajat atau status kesehatan menurut Bloom itu paling kecil dipengaruhi oleh keturunan. Kita berikan 1 panah. Kemudian pelayanan kesehatan kita berikan pengaruhnya 2 panah. Dan perilaku yaitu menyangkut pengetahuan, sikap, tindakan, dan kebiasaan. Ini kita berikan pengaruh dengan 3 panah. Dan menurut Bloom, faktor atau status kesehatan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga kita berikan 4 panah. Inilah menurut modelnya HL Bloom. Jadi demikian. Terima kasih para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Bila ada pertanyaan, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang kita telah bahas membawa manfaat bagi Anda semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. See you next time.